Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Afid Setiadi di channel Gia Design. Channel yang membahas seputar desain, aplikasi, dan lainnya. Di video ini, saya ingin, ya sebenarnya melengkapi, ya sharing lah, melengkapi dan sekaligus mengganti salah satu video kita yang di take down oleh YouTube karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan mereka. Yaitu kita memang mengetikkan salah satu username dari contoh username guru ya, yang memang tidak boleh sebenarnya. Maka untuk kali ini kita sudah masuk ke aplikasi tanpa ada proses login. Baik, untuk kali ini insya Allah nanti akan saya rangkum beberapa pertanyaan dan saya jawab di video ini. Ya walaupun nggak semuanya, tapi mudah-mudahan bisa minimal bisa menjawab eh, beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik, buat teman-teman yang sudah mendukung kami dengan cara like, komen, dan share video kami serta subscribe. Terima kasih ya. Dan apabila belum, silakan untuk subscribe di channel kami ini agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Ya, untuk malam ini atau video kali ini, saya ada share dua. Ini salah satunya yaitu alur kerja guru dan berikutnya bagaimana memunculkan nilai P3 pada rombel dengan kurikulum 13. Ya, cerita sedikit ya nih. Yang pertama, alur kerja guru pada era SMP versi M03 ini, yang pertama jelas input nilai ya. Terutama di input nilainya itu ada beberapa hal berdasarkan pengalaman bersama teman-teman di sekolah kami. Yang pertama, input nilai itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, input nilai secara langsung. Yang kedua, import nilai. Untuk input nilai secara langsung ya, kita bahas satu-satu. Ini dengan menentukan dulu tujuan pembelajaran. Baru setelah itu memasukkan nilai dari daftar nilai yang kita punya, bisa berupa Excel atau buku nilai secara manual atau copy paste bisa, dan ngeklik capaian satu persatu. Untuk ini kelebihannya itu adalah guru bisa lebih detail dalam memberikan deskripsi capaian terutama ya tiap peserta didiknya. Kelemahannya ya sebenarnya tidak ada kelemahan karena memang prosesnya begitu. Kalau butuh waktu, semua butuh waktu memang. Dicoba ya, kita buka dulu untuk satu ini, input nilai langsung. Saya sudah login ke salah satu akun guru kelas 7 ya. Di sini beliau menggunakan cara input nilai dengan mengklik dari tiap capaian. Jadi yang pertama dilakukan adalah ke menu guru, tujuan pembelajaran, lalu pilih mapelnya. Kalau belum ada, bisa ditambahkan tujuan pembelajarannya. Contoh seperti ini, mau berapa jumlahnya, misalnya 3 misalnya. Nanti proses, maka akan muncul semacam ini dan kita isikan prosesnya apa saja, tujuan pembelajarannya apa saja dari 3 kolom ini. Setelah selesai, simpan data. Setelah simpan, maka selanjutnya guru melakukan input nilai rapor di menu nilai rapor, input nilai rapor. Pilih kelasnya, kelas 7, Pendidikan Agama Islam, semester. Nah, seperti ini. Ini di sini sudah muncul nilai lalu tujuan pembelajaran. Kalau dengan cara seperti ini, Bapak Ibu guru itu cukup melihat buku nilai manual bisa, atau di Excel yang sudah disiapkan bisa. Yang cukup dimasukkan adalah nilainya saja. Semua siswa diinput, setelah diinput capaian atau tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai dengan optimal, diklik mana, lalu yang perlu peningkatan diklik juga yang mana. Misalnya ada 3, berarti 2, 1 misalnya, atau sesuai dengan nilai yang didapat.
yaitu untuk input nilai rapor secara manual langsung di aplikasi e-rapor ya. Kelebihannya ya ini bisa lebih mendetail satu persatu tiap siswa. Berikutnya, import nilai. Import nilai ini kalau menurut pengalaman kami itu tanpa menentukan tujuan pembelajaran dulu tuh bisa. Karena langsung isi nilai dan capaian dari Excel format importnya. Karena asumsinya guru itu sudah punya database nilai di luar aplikasi e-rapor ini. Misalnya punya daftar nilai berupa Excel. Dan di sana sudah lengkap ada nilai rapor yang final dan capaian pembelajarannya. Baik yang tertinggi maupun terendah. Ini sudah kita praktekkan kemarin di video kami sebelumnya ya untuk import nilai. Misal kita coba di guru yang lain. Ini guru kelas 9. Nilai raportnya menggunakan import nilai rapor misalnya. Maka masuknya ke menu nilai raport, import nilai raport, pilih kelasnya, pilih mapelnya, pilih semesternya, lalu download format nilai. Setelah itu diisi format nilainya seperti apa sudah kita tunjukkan. Semacam ini. Sebentar. Nah, di sini ada capaian tertinggi terendah dan nilai di sini. Ini ambil dari mana? Bisa dari buku nilai manual, diinputkan ke sini langsung, atau Excel sumber nilai yang isinya itu sudah ada nilai dari tahap awal sampai nilai rapor matang, di-paste ke sini, dipasang ke sini. Capaian tertinggi dan terendah itu dipastikan tidak lebih dari 300 karakter dan juga kalimatnya kalau bisa kalimat yang memang enak dibaca. Biasanya ada aplikasi-aplikasi yang aplikasi Excel maksud saya yang dibuat eh, untuk membantu membuat deskripsi sebenarnya tapi ada hal-hal yang kurang maksimal jadi harus istilahnya harus diperbaiki lagi di sini di capaian tertinggi terendah. Setelah ini selesai maka langsung di import dengan choose file di sini, klik import nilai nanti otomatis terbaca atau masuk ke dalam sistem. Itu untuk import nilai. Terus catatan yang lainnya selanjutnya kelas 7 dan 8 yang menggunakan kurikulum merdeka itu tidak ada nilai sikap atau karakter atau nilai P3 istilahnya. Di e-raport itu nilai P3. Ya, sementara kelas 9 selain input nilai dan capaian itu ada nilai P3. Jadi setiap guru itu setelah input nilai semacam ini itu langsung menuju ke menu nilai P3 K13. Lalu klik input nilai. Ini juga sudah kita buatkan videonya ya kemarin. Lalu pilih kelasnya. Otomatis hanya kelas 9 di sekolah kami ya yang menggunakan kurikulum 2013. Karena dimensinya ada banyak, ada 6 kalau nggak salah. Ini dipilih satu-satu, lalu terapkan nilai ke semua siswa semacam ini. Misalnya ini sudah dipilih, lalu mungkin ada siswa yang mau diganti, bisa satu persatu seperti ini. Setelah selesai, semua simpan. Ya, selanjutnya pindah lagi ke dimensi yang lain, lalu dipilih juga nilainya semacam seperti apa. Ya, setelah itu simpan data dan sampai selesai sampai ke kelas yang berikutnya sampai selesai. Itu untuk input nilai karakter P3. Ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan. Bagaimana cara memunculkan nilai P3 pada rombel K13? Kita contohkan ke menu wali kelas ya. Karena banyak kasus sudah input nilai P3 tapi ternyata tidak ada nilainya di rapor. Maka jawabannya adalah ini. Setelah diinput, maka ini sekarang tinggal tugasnya wali kelas, yaitu menginput apa saja, menginput
data seperti kehadiran dan catatan wali kelas. Selain itu, mereka atau wali kelas itu juga diwajibkan untuk generate nilai karakter P3 di kelasnya. Kita contohkan ya. Ini kita sudah input nilai P3. Ini guru kelas 9 sekaligus wali kelas. Setelah input nilai P3 ini, beliau ini berlaku sebagai wali kelas misalnya. Masuk ke menu input data rapor, input kehadiran, ekskul bisa, catatan wali kelas. Nah, sebelum kita masuk ke nilai karakter, kita cek penilaian dulu ya. Atau kita cetak nilai dulu deh. Cetak nilai rapor. Ini kita belum generate, ini ya, belum generate nilai P3. Nah, untuk mencetak rapor dengan menu wali kelas, masuk ke cetak nilai rapor, pilih kelasnya, generate, lalu muncul link satu persatu atau mau langsung cetak rapor bisa. Contoh satu. Nah ini, oh ternyata sudah masuk capaian hasil belajar laporannya. Ini alhamdulillah muncul. Kalau misalnya belum muncul, nanti kita coba ini apa? Kita generate. Cara generate-nya ini ada di input data rapor, input nilai karakter P3. Kelasnya kelas sendiri 9E, pilih semester. Nah, di sini ditulis generate capaian karakter. Klik, maka akan muncul semacam ini. Semua nilai sikap muncul ya. Lalu klik simpan data di bagian bawah. Terus selesai catatan wali kelas, nilai ekskul kehadiran dan lainnya, kita ulang cetak lagi. Misalnya, generate ulang ya. Kalau ada perubahan data, generate lagi. Maka akan muncul semacam ini, laporan hasil belajar. Nah, kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana preview dari rapor K13 dan kurikulum merdeka. Ini kita tunjukkan laporan hasil belajarnya, nilai sikap berada di poin A, lalu poin B-nya itu pengetahuan dan keterampilan. Mungkin biasanya ini poin A dan B ini terpisah ya di halaman yang berbeda, tapi untuk yang sekarang mungkin bisa digabung seperti ini sebenarnya tidak masalah, atau ada kebijakan lain dari sekolah untuk dipisah ya berarti tinggal edit di margin bawahnya aja. Contoh misalnya saya ngarang aja ini misalnya 50. Coba lagi. Nah, 50 baru segini. Sementara bawahnya nanti juga apa takutnya kemakan ya, artinya tidak masuk margin, maka lebih baik mungkin ikut defaultnya saja. 15 ya. Ini sementara untuk preview dulu. Nah, ini untuk preview dari hasil rapor K13. Ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman kemarin ya, previewnya bagaimana begitu. Ini semacam ini. Lalu bagaimana dengan maaf, ini berarti tadi sudah ya untuk input wali kelas dan bagaimana memunculkan nilai P3. Selanjutnya saya tunjukkan juga untuk preview dari nilai rapor kelas 7 atau format rapornya. Sama menunya dicetak nilai rapor. Bedanya di kelas 7 dan 8 ada cetak rapor project, ini biasanya di semester kedua. Masuk cetak nilai rapor, pilih kelasnya ya, lalu generate rapor. Setelah di generate, nanti muncul link satu persatu atau mau sekalian. Maka di sana hanya tertera laporan hasil belajar, tidak ada kolom atau tabel yang berbeda ya. Ini kan ada dua, ada sikap dan pengetahuan keterampilan. Kalau yang kurikulum merdeka ini langsung laporan hasil belajar, nomor urut mapelnya dan deskripsi capaiannya, capaian kompetensinya. Sekaligus ada di sini ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Langsung di bawah ada wali kelas. Nanti ini akan turun ke bawah lagi ya, menyesuaikan dengan jumlah mapel yang masuk. Biasanya ada 11 atau 10. Oke. Itu untuk beberapa pertanyaan yang alhamdulillah kita bisa jawab.
dari satu video ini. Semoga bisa menambah referensi teman-teman operator dan teman-teman Bapak Ibu guru terutama ya. Oh ya, jangan lupa juga kalau misalnya agak ragu-ragu atau bingung, sebenarnya teman-teman itu bisa kok langsung masuk ke panduan ya. Ada di sini. Ketika login menggunakan akun guru, ini ada manual penggunaan aplikasi di sini. Klik saja nanti masuk ke Canva yang isinya presentasi tentang manual. Nah, ini masih diakses banyak orang ini. Ini insya Allah lengkap, jadi tidak perlu apa ya, bisa untuk inilah referensi, tidak perlu banyak. Boleh bertanya tapi tidak tiap ini, maksudnya tidak tiap poin ditanyakan karena ini sudah jelas sekali di sini. Oke, itu untuk hari ini ada beberapa hal yang kami sharing ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika masih ada yang butuh ditanyakan bisa tanya di kolom komentar di channel kami Kie Design. Terima kasih dari kami Kie Design. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.